kesempatan kali ini kami kelompok psikologi dengan dosen pengampu Bapak Rizal Kurniawan, SPSI IMA, izin mempresentasikan edukasi kesehatan sesuai kebutuhan klien. Next, moderator. Baik, untuk rumusan masalahnya ada 4 materi. Yang pertama latar belakang, yang kedua prinsip pendidikan, yang ketiga metode pendidikan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, yaitu yang pertama pendidikan atau edukasi adalah kegiatan untuk menambah pengetahuan seseorang melalui instruksi atau teknik praktik belajar dengan tujuan memberi dorongan terhadap pengarahan diri ke arah yang lebih baik, serta aktif memberikan informasi terkait dan terbaru. Pendidikan ini bertujuan untuk mengubah pemahaman individu terhadap suatu hal hingga individu memandang hal tersebut dengan lebih bermakna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indah. Kepada Indah Yosefa Effendi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan yang perlu diketahui itu ada 8. Yang pertama itu ada prinsip perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai alangkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Motivasi dalam belajar merupakan hal yang sangat penting juga dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan sekedar sadar untuk mengubah suatu perilaku, terjadi kegiatan respon terhadap setiap pembelajaran. Yang ketiga itu adalah prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri setiap individu terjun mengalaminya. Yang keempat, itu ada prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain dicermati dari dalil-dalil pelajaran yang dikemukakan oleh Ewart Thorndike 1974 sampai 1989 tentang law of learning, yaitu law of effect, law of excuse, dan law of radius. Yang kelima itu ada prinsip tantangan. Implikasi lain adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang seperti mengundang masalah yang perlu dipecahkan, siswa akan bertentangan dengan untuk mempelajarinya. Dengan kata lain, pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk turut menemukan konsep-konsep prinsip-prinsip dan generalisasi yang akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep prinsip dan generalisasi tersebut. Yang keenam itu ada prinsip balikan atau penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar melalui pengamatan melalui metode-metode pembelajaran yang menantang, seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan yang sejenisnya akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Selanjutnya itu ada metode. Selanjutnya itu saya kembalikan kepada moderator.
Baik, Indah, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Diska. Kepada Diska, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materinya mengenai metode pendidikan. Yang pertama, metode pendidikan individual atau perorangan. Dalam pendidikan kesehatan, metode kesehatan yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Yang B, metode pendidikan kelompok. Dalam memilih metode pendidikan kelompok, harus mengingat tingkat pendidikan formal pada sasaran yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kelompok besar. Yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan itu lebih dari 20 orang. Yang kedua, kelompok kecil. Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 20 orang, biasanya kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil antara lain diskusi kelompok, role play, permainan simulasi. Next. Yang keempat, selanjutnya ya ada teknik pendidikan. Teknik artinya cara, yaitu cara mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Jadi, teknik pembelajaran atau mengajar adalah daya upaya, usaha-usaha, cara-cara yang digunakan guru untuk melaksanakan pengajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka. Selanjutnya media pembelajaran. Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasakan, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Kegunaannya, biasanya alat peraga digunakan secara kombinasi, misalnya menggunakan papan tulis dengan foto dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik rekan-rekan, terima kasih atas partisipasinya. Dari presentasi dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwa belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Belajar sepanjang hayat merupakan suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Belajar ialah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman yang bertujuan untuk membutuhkan sifat-sifat positif dari peserta didik. Nah, metode belajar terbagi atas 7, yaitu metode penglihatan, mendengar, bergerak, taktil atau sentuhan, penciuman, pengecapan, dan metode kombinasi atau mengandalkan lebih dari satu indera atau metode. Sedangkan mengajar merupakan suatu rangkaian kegiatan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Rozi Elza dengan NIM 210340 dan rekan saya Indah Yosefa Effendi dan Diska Kurnia pamit undur diri dulu. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi ada tambahan enggak? Dokumentasi nak. Oh iya dokumentasi ya. Oke. Tolong